Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat bahwa banyak sekali pihak yang kurang kerjaan ngurus kitab suci orang lain. Mereka berkata Alkitab telah dipalsukan berdasarkan sejarah dan lain sebagainya. Ngebet banget sih untuk menyatakan Alkitab palsu. Benarkah demikian? Mari kita bahas bersama ahlinya, Bapak Dr. Bambang Nursena. Semoga memberkati. Sejarah penulisan Alkitab, khususnya kalau kita bahas di sini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang sering santer dituduhkan yaitu tentang Alkitab yang seolah-olah itu dituduh dipalsukan. Apapun yang kita sampaikan apabila itu hanya dikonsumsikan ke dalam, tentu itu tidak banyak masalah karena orang Kristen sama-sama meyakini bahwa Alkitab itu diilhamkan Roh Suci sehingga bisa dipercaya keakuratannya. Tetapi ketika saya berbicara kepada forum yang lebih luas, bahwa sadar banyak orang itu sepanjang apapun kita berbicara itu sudah dipagari oleh kesimpulan seolah-olah. Padahal itu sebetulnya prasangka teologis bahwa Alkitab itu tidak bisa dipercaya karena Alkitab sudah dipalsukan. Nah, tentu kalau kita berbicara Alkitab, kita bicara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa disebut Perjanjian Lama? Sebutan ini adalah sebutan orang Kristen. Meskipun Alkitab itu untuk Perjanjian Lama tidak hanya dimiliki, diyakini, dipedomani oleh orang Kristen, tetapi juga oleh orang Yahudi sampai hari ini. Jadi sebetulnya yang disebut Perjanjian Lama Kristen itu sama dengan kitab suci Yahudi yang disebut Tanakh, yaitu Torah, Nebim, Ketubim, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan-tulisan suci. Nah, Yesus sendiri ketika berbicara tentang dirinya di dalam Lukas pasal 24 ayat 44, dia mengatakan bahwa peristiwa via dulurusannya, peristiwa tentang kematian dan kebangkitannya itu sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi dan Mazmur. Kenapa disebut Mazmur? Karena Mazmur itu urutan pertama dari sistematika kitab Yahudi yang disebut Ketuvim. Orang Yahudi tidak percaya bahwa Mesias yang dijanjikan itu sudah datang dan mereka masih menunggu-nunggu sang Mesias sampai hari ini. Orang Kristen berdasarkan kitab suci yang sama percaya bahwa Mesias itu sudah datang dan itu adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Nah, tetapi meskipun demikian, kitab suci yang dipedomani itu adalah kitab suci yang satu. Nah, oleh karena itu sebetulnya orang Kristen itu ya memang asalnya dari Yahudi, mulai dari perpecahan Israel yang pertama yaitu orang Samaria, sehingga mereka memiliki yang disebut Taurat Samaria. Itu perpecahan pertama. Kemudian ketika kerajaan Israel setelah kematian Raja Salomo terbelah menjadi dua, yang di utara itu wilayah Samaria atau kerajaan Samaria, yang di sebelah selatan itu adalah kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Nah, dari selatan inilah nanti disebut Yehudim. Kata Yehudim itu menunjuk kepada suku Yehuda, dan Yehudim itu bukan hanya sebuah entitas kebangsaan atau kesukuan, tetapi juga entitas keagamaan, keyakinan kebangsaan. Oleh karena itu, terkait dengan ungkapan Yehudim yang merujuk kepada suku, juga merujuk kepada kata-kata Yahadut yang artinya Yudaisme, yang menunjuk gaya hidup, dan itu muncul kira-kira pada masa Hasmonaim atau Makabi dalam sejarah Israel. Nah, kemudian dari Yahudi itu nanti pada masa Makabe itu muncul berbagai macam
aliran pemikiran atau aliran keagamaan antara lain Sedukim atau Saduki, kemudian Parisi, ya, kemudian Yahudi yang berbahasa Yunani, yang di dalam Kisah Rasul itu masih bertahan disebut sebagai Helleniston, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Itu ketika orang Yahudi berada di dalam pemerintahan Alexandria, ya, zamannya Ptolemeus. Di sana kemudian Alkitab diterjemahkan di dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Nah, itu terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian setelah muncul aliran-aliran itu, yaitu aliran Yahudi berbahasa Yunani, tetapi Tauratnya masih Taurat yang sama, meskipun dipakai dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kemudian Saduki, Parisi, kemudian muncul lagi pada masa Yonatan Makabi, itu namanya Eseni, yang peninggalan bersejarah bagi kita adalah hampir seluruh perjanjian lama yang ditemukan dalam naskah-naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll, yaitu Eseni. Baru setelah itu muncul kelompok pengikut Yesus atau Kristianoi. Nah, Kristianoi itu ada dua, yaitu ada dua kelompok. Itulah yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 disebut tentang kelompok yang disebut Helleniston, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan kelompok Ibraios, yaitu orang Ibrani, maksudnya orang Yahudi yang berbahasa Aram. Dan ini menjadi anggota jemaat Kristus. Jadi kalau kita bicara secara arkeologi, kekristenan itu awalnya dari Yudaisme. Tetapi kenapa nanti kemudian berpisah itu tentu adalah sejarah yang panjang, ya. Karena setiap agama itu tentu akan muncul varian-varian pemahaman, pemikiran, bahkan nanti varian teks dalam kitab suci itu sendiri. Saya memberi judul satu kitab suci berbeda interpretasi. Saudara melihat ini adalah gambar dari salah satu naskah yang ditayangkan, Dead Sea Scroll, naskah Gunungan Laut Mati, yang isinya hampir seluruh kitab suci perjanjian lama. Yang di bawahnya itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang berdoa di Hakotel Hama'arifi, yaitu tembok ratapan, satu-satunya yang tersisa dari Beit Hamikdash, bait suci 2, yang dihancurkan pada masa Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Dan yang di bawahnya itu adalah gereja kubur suci, yaitu gereja kebangkitan Kristus, gereja Anastasis, yang ada juga di kota suci Yerusalem. Dan yang di sebelah kiri itu adalah kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Yerusalem pada tahun 2000. Nah, perhatikan di situ saudara-saudara, Paus bersama Patriark Gereja Ortodoks, ya, bersama dengan seorang perwakilan Rabi Yahudi dan juga pejabat-pejabat pemerintah Israel. Kalau tidak salah juga hadir di situ adalah ketua Museum Yad Vashem, yaitu Museum Holocaust. Dan di sini ada gambaran selain kunjungan Paus itu untuk memperkenalkan bahwa gereja Katolik harus mulai melakukan sikap yang baru, yang tidak melakukan apa yang disebut mental antisemitisme, ya, karena pembunuhan Kristus itu bukan kesalahan yang harus ditimpakan pada seluruh orang Yahudi. Itu harus ditekankan di situ, sebab ada orang-orang Yahudi saleh yang waktu itu tidak terlibat di dalam penyaliban Kristus. Oleh karena itu sejak Konsili Vatikan II, sebutan Yahudi pengkhianat, Yahudi pembunuh Kristus itu sudah dicabut. Nah, karena itu kunjungan Paus ini sesuatu yang membarui hubungan yang sangat baik antara Yahudi dan Kristiani, dan di dalam doanya di depan tembok ratapan itu juga Paus menyelipkan doa perdamaian sekaligus pengakuan bahwa orang Yahudi adalah umat perjanjian Tuhan. Nah, ini penting sekali karena pernah tegang antara hubungan Kristen dengan Yudaisme, sekalipun adalah akarnya itu adalah sama. Nah, Paus di sini disodori oleh
panitia yang menyambutnya itu adalah kitab suci, dan kitab suci itu adalah kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama. Pertanyaannya sekarang, Paus yang Katolik, yang adalah pemimpin gereja yang tentu dibangun di atas dasar iman para rasul, ya, di atas dasar iman para rasul, bahkan di atas penunjukan langsung dari Kristus sendiri. Begitu juga patriark gereja ortodok yang itu juga merupakan gereja yang dibangun para rasul sendiri. Begitu juga dua ini jelas-jelas percaya Kristus. Sekalipun ya tentu ada varian-varian pemahaman teologis yang berbeda, misalnya antara Katolik, Ortodok, Protestan, tetapi itu tidak dijadikan masalah ketika kita berhubungan satu sama lain. Begitu kita masuk gereja kita masing-masing, ya sudah, pemahaman ada varian berbeda itu wajar. Dan ini juga terjadi pada agama apapun juga. Tetapi yang satunya dari perwakilan Yahudi itu sama sekali tidak percaya dengan Kristus. Tapi kenapa mereka hormat pada kitab suci yang sama? Karena itu menunjukkan keseakaran antara Yahudi dan Kristen. Tentu kalau misalnya itu disejajarkan dengan agama lain misalnya, yang juga menyebut nama Taurat, menyebut istilah Injil, tentu dia tidak akan mau hormat dengan hormat yang sama, ya, kepada teks yang sedang dibaca Paus, patriark, dan kalangan orang Yahudi itu. Nah, ini gambaran bahwa kekristenan dan Yudaisme itu sudah hampir 2000 tahun berpisah. Akan tetapi mereka masih memedomani buku suci, kitab suci yang satu, yaitu Perjanjian Lama. Belum lagi nanti Samaria. Samaria hanya percaya kepada kitab Taurat Musa. Nah, belum lagi juga ada aliran Yahudi tertentu, misalnya Karaid. Ya. Karaid itu berasal dari kata kara. Kara artinya membaca. Dan itu juga dikaitkan dengan nama kitab suci Perjanjian Lama selain Tanakh, yaitu Mikra. Mikra itu artinya bacaan suci. Nah, kelompok Karaid Yahudi ini juga sinagoganya besar di Yerusalem. Mereka hanya mempercayai 5 Taurat Musa. Jadi yang percaya 5 Taurat Musa itu dan menolak kitab Perjanjian Lama yang lain, itu adalah orang-orang Saduki, orang-orang yang sekarang ini mungkin berhubungan tetapi tidak langsung dengan yang disebut Karaid, dan kelompok Yahudi Rabbinik, hasil reformasi dari orang-orang Yahudi khususnya dari Parisi ketika Bait Allah dihancurkan dan dia diberi izin oleh pemerintah Roma, khususnya melalui Rabi Yohanan bin Zakkai, untuk mendirikan sebuah yeshiva di kota Yabne. Dan itulah yang kemudian nanti menjadi Yahudi Rabbinik yang kita kenal sampai hari ini. Jadi sejarah ini harus saya uraikan ketika kita berbicara tentang sejarah Alkitab sebagai sebuah introduction. Karena banyak orang yang hanya membaca teks tanpa melihat konteks, itu munculnya polemik yang tidak ada ujung pangkalnya. Itu menjadi sebuah forum panggung latihan pidato atau latihan presentasi, tetapi itu klaimnya sudah sombongnya luar biasa. Sebelum kita memiliki penemuan naskah Laut Mati tahun 1947, dan itu naskah itu dibuktikan secara uji karbon radioaktif aktif maupun paleografi, yaitu bentuk tulisannya. Tulisan-tulisan kunonya itu berasal dari abad kedua, abad pertama sebelum Masehi. Itu hampir mencakup seluruh Perjanjian Lama, kecuali satu yang tidak ditemukan di sana, yaitu The Book of Esther. Nah, sebelum penemuan Laut Mati itu kita memiliki naskah yang dinamakan naskah Masora atau Masoretik. 3 ragam naskahnya, yaitu Aleppo yang ditemukan di wilayah Syria, kemudian Leningrad yang ditemukan di wilayah Rusia, dan satunya adalah naskah Genisa yang ditemukan di Kairo, Mesir. Lalu ditemukanlah ini, naskah Laut Mati ini, yang memuat Yesaya lengkap, ya, Yesaya naskah yang lengkap dari pasal 1 sampai pasal 60.
itu disimpan di Shrine of the Books atau Hekal HaSefer di Museum Israel yang berdampingan dengan Knesset sampai hari ini. Jadi saudara bisa cek and recheck apakah kitab suci itu dijamin keakuratannya atau tidak. Bahwa di situ ada varian-varian teks seperti terjadi pada naskah kuno manapun itu diakui, nanti akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Kemudian ini untuk lebih tepat atau lebih dekat menggambarkan problematik kita itu. Penemuan Laut Mati tahun 47, ini salah satu bukti yang tidak pernah ada pemalsuan kitab suci. Yang di sebelah kanan itu adalah naskah Laut Mati dari kitab Kejadian pasal pertama. Yang di sebelah kiri itu adalah naskah Masoretik dari kitab Kejadian atau Beresit juga pasal pertama. Di situ kitab suci kita ya itu eksis dimiliki oleh bahkan 3 komunitas yang berbeda untuk kitab suci Torah. Itu adalah Samaritan, Yahudi dengan berbagai macam alirannya, ya, dan Kristen juga dengan berbagai macam alirannya, Ortodok, Katolik, Protestan. Mereka memiliki ya varian teks, ya, perbedaan ortografi, tafsir, tetapi toh naskah sumbernya satu. Mungkin kita selalu bisa mengatakan ketika orang Kristen mungkin berdebat sama orang Yahudi tentang Mesias, ya, si Kristennya bisa mengatakan, kamu bisa lihat itu di Beresit pasal 3 ayat 15. Itu bicara tentang penderitaan Mesias. Orang Yahudi menolak, oh enggak, itu enggak ada kaitannya dengan Mesias. Bukankah Rabi A atau Rabi B mengucapkan itu adalah Mesias? Naskah yang dipedomani itu satu. Sekali lagi saya katakan, terlepas dari ada varian teks, tapi naskah yang dipedomani itu satu. Perdebatan semacam ini tentu tidak bisa dilakukan atau oleh suatu agama misalnya yang mengatakan percaya Taurat, tapi Tauratnya tidak mengacu pada naskah yang sama. Nah, ini yang saya maksud keseakaran antara Yahudi sama Kristen. Dan saya kira di dalam hal ini yang menjadi peneliti naskah Laut Mati itu bukan hanya orang Kristen, itu banyak orang Yahudi dan Kristen bersama-sama. Sejak awal penemuan teks Laut Mati itu tentang temuan pertama, di situ ada Gesa Vermes yang Yahudi, di situ ada Profesor Sukenik yang Yahudi, tapi ada banyak teolog-teolog Katolik dari Ordo Fransiskan yang pertama kali sangat berjasa mengembangkan penelitian itu sampai hari ini. Jadi ketika ada upaya-upaya kaum polemikus yang kemudian hendak memisahkan kekristenan dan Yudaisme, itu ahistoris. Karena sampai hari ini pun di pemerintah Israel, ya sekalipun misalnya Rabi Yahudi tertentu mengembangkan sikap yang anti-misionaris misalnya, itu wajar. Agama apapun terjadi, tetapi bukan jalan polemik yang harus kita lewati, tetapi jalan dialog. Coba Anda lihat bagaimana susunan orang-orang yang meneliti Qumran, bukan hanya orang Yahudi. Karena apa? Karena memang kitab ini bukan hanya miliknya kitab Yahudi. Orang Yahudi dari berbagai macam sekte merasa memiliki kitab yang sama, karena itu mereka punya background sejarah yang sama. Nah, kita lihat mungkin itu nanti akan saya melihat ada varian bacaan, ada varian teks, ya. Perbedaan-perbedaan di dalam varian bacaan itu nanti akan saya tunjukkan antara orang Samaria dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi dan Kristen tentu saja ketika bicara tentang Masoretik. Ya kita membacanya misalnya Kejadian pasal 1, ya bandingkan di Qumran itu. Mungkin terjadi perbedaan ortografi, tetapi untuk teks yang saya sebutkan ini sama. Itu setelah perkamennya itu bolong, ya, itu kemudian disusul dengan kata baris pertama itu Elohim et hasamayim vi et zaaret. Nah, itu lengkapnya bisa dibaca karena itu di teks yang di Qumran itu usah dibaca di Masoretik. Beresit bara Elohim et hasamayim vi et zaaret vi aret kayita tohu puhu wahusek alfine pihtihom viruah Elohim merakvet alfine hamayim wayumer Elohim yehi orwayeyu dan seterusnya. Dan itu Anda bisa cross check itu baris pertama, kedua, ketiga, keempat dari naskah Laut Mati. Jadi
membaca kitab suci itu, kalau kita bicara tentang normatif untuk pedoman perilaku, ya cukup dengan terjemahan. Ya toh? Tapi ketika kita bicara tentang keakuratan teks, tentang kedalaman-kedalaman apa ya, perkembangan ortografi, ya kita harus membaca naskah-naskah kuno. Saya kira itu. Kemudian ya ada banyak varian karena ini kan kitab suci yang sudah berkembang ribuan tahun, bukan hanya dari kelompok agama yang sama, dari kelompok agama yang berbeda-beda, tetapi mengacu pada teks yang sama. Kadang-kadang kita bisa menjumpai misalnya tulisannya sama, cara bacanya beda. Ya, misalnya Elohim itu ditulis dengan huruf-huruf yang sama, jumlahnya sama, yaitu huruf alef, ya, kemudian huruf lamet, ini bukan e ya, a itu alef ya, nanti tanda bacanya e, Elohim, ya, huruf alef, huruf lamet, huruf e, huruf yod, huruf mim. Orang Samaria dalam teks Samaria sama, dibacanya aluwim. Orang Yahudi membacanya Elohim atau Elohim. Jadi D-nya dibaca dengan seperti ada sengaunya. Itu ada banyak orang Askenazim, orang Sephardim ya. Itu dibandingkan antara teks Samaria dari teks Bereshit Qumran. Misalnya ini, ya. Ini kan teks kuno ya. Satunya Samaria, satunya Qumran, satunya Samaritan, satunya Masoretik ya, yang di sebelah kiri saya itu. Bereshit bara Elohim. Nah, jumlah sekarang hurufnya sama Elohim pada teks Qumran. Tapi juga Samariatanya. Tapi bacaannya Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Orang Samaria membaca Bereshit bara aluwim. Nah, jadi apa? Tulisannya sama, cara bacanya beda. Yang kedua, tulisannya berbeda, cara bacanya sama. Nah, ini saya bandingkan antara teks kitab Kejadian Qumran, Masoretik, dan Mazmur Qumran. Karena kita tahu dalam penemuan Qumran itu ada berbagai macam cara penulisan ya. Misalnya ini Dead Sea Scroll tahun 110 naskah Mazmur. Nah, di sini kata Ha Elohim ditulis dengan huruf He, Alef, Lamit, Vav, He, Yod, Mim. Jadi berapa huruf di situ? He, Alef, Lamit, Vav, He, Yod, Mim. Ada 7 huruf, tapi bandingkan dengan naskah Masoretik ada 6 huruf saja, karena yang menentukan O itu tanda baca yang diletakkan titik diakritik di atas huruf lamit. Tetapi kalau dalam naskah Qumran untuk Mazmur ini, karena Qumran yang lain memakai tulisan yang sama dengan Masoretik misalnya, itu menggunakan apa yang dikatakan matres leksionis, yaitu huruf Vav mewakili U, huruf Alef mewakili A, huruf Yod mewakili I. Dan itu terjadi pada semua agama Semitik. Nah, perbedaan seperti inilah yang kemudian saya paralelkan ketika Anda menulis Pancasila dengan TJA, strip sila seperti zaman Bung Karno, dengan Pancasila huruf C seperti sejak ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Jadi saya berbicara ini sebagai contoh untuk memudahkan ya, ini yang apa yang sebanding dengan Pancasila C dengan TJ, ini saya tunjukkan Mazmur Qumran ya dengan teks Masoretik. Nah, ini kedua, jadi tulisannya berbeda, cara bacanya sama, juga artinya sama. Jadi yang pertama tulisan sama, cara baca beda, artinya sama. Yang kedua tulisan berbeda, cara bacanya sama, artinya sama. Yang ketiga, kita harus jujur mengatakan, teks kuno manapun juga itu ya selalu ada varian seperti ini. Tetapi harus dilihat dari gambar besarnya tidak berubah. Tulisan berbeda, ini yang ketiga.
cara baca berbeda, maknanya beda. Nah, ini ada dua hal yang seperti ini. Pertama, karena motif konflik teologis, konflik politik seperti kejadian antara orang Samaria dan orang Yahudi. Kedua, itu karena kekilafan salin. Tapi apa terjadi kekilafan salin? Naskah yang dianggap kilaf dengan naskah yang membetulkannya, dua-duanya dipelihara eksis, tidak pernah dihapus, tidak pernah dibakar, bahkan katalognya tersedia di berbagai museum dengan sangat mudah diakses lewat internet sekarang ini. Saya bisa berikan contoh ini, misalnya ini adalah tulisannya berbeda, bacaannya berbeda, maknanya juga berbeda. Inilah kasus ketika orang Samaria ditolak oleh orang Yahudi dalam pembangunan bait suci yang kedua setelah pembuangan dari Babel berdasarkan dekret kebebasan beragama yang dikeluarkan oleh Kores Agung. Bukan hanya orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi semuanya yang berada dalam penindasan Babel itu disuruh pulang ke negara masing-masing, bahkan diberi kebebasan membangun rumah ibadat sesuai dengan agama masing-masing, termasuk orang Yahudi. Maka kemudian mereka mau membangun bait suci kembali. Itulah setelah pembuangan dari Babel. Dan itu edik kebebasan beragama oleh Kores Agung itu juga ditemukan prasasti, yaitu silinder Kores Agung. Ya. Kemudian ketika mereka mempersiapkan pembangunan bait suci itu, orang Yahudi menolak orang Samaria untuk bergabung. Mengapa? Karena menurut pikiran orang Yahudi saat itu, orang Samaria sudah melakukan perkawinan campur yang mengakibatkan agama mereka, keyakinan mereka bercampur dengan suku lain, yaitu Babel, Hamat, Awa, Sefarwaim, ya, Kuta. Maka orang Samaria itu marah. Sebab menurut orang Samaria, kami tetap memelihara iman yang sama dengan Elohim yang sama, Elohim Israel itu. Lalu mereka membangun bait Allah tandingan yang ada di Gunung Gerizim. Nah, bait Allah yang di Gunung Gerizim inilah yang kemudian pernah dihancurkan oleh salah seorang dari penguasa Hasmonaim Yahudi, kerajaan Makabe, namanya Yohanes Hyrcanus. Sejak saat itu dendam kesumat antara Yahudi dan Samaria, Samaria dan Yahudi itu terus berkecamuk sampai kemudian Kristus bertemu dengan perempuan Samaria itu, ditanyakan, nenek moyang saya menyembah di sini, nenek moyang Anda di Yerusalem, di mana menyembah yang benar? Itu urusan bait suci. Ya, satunya kemudian mengembangkan, nah ini bacaan yang berbeda, makna berbeda, tulisannya juga berbeda. Kalau Samaria dengan Yahudi kan tulisannya sudah berbeda. Bagi orang Samaria, tulisan Ibrani yang sekarang itu disebut tulisan Asyur, tulisan Asyur. Dan mereka mengatakan tulisan kami lebih asli daripada tulisan Yahudi. Kayak gitu loh. Tapi apapun perbedaannya, Anda kan naskahnya ada. Maka itulah yang saya jadikan pelajaran di kalangan Kristiani, bahwa tuduhan pemalsuan kitab suci itu tidak ilmiah. Karena apa? Itu hanya prasangka teologis, ya, yang kemudian disimpulkan sendiri, adanya varian teks yang berbeda dituduh itu pemalsuan. Untuk mengatakan pemalsuan itu kan harus jelas itu motifnya apa, yang dipalsukan yang di mana, siapa pemalsunya, kan begitu. Tapi soal teks yang berbeda, varian teks ini ya, ini bukan sekedar varian bacaan seperti yang terjadi pada kasus Beresit bara Aluwim tadi, yang pertama dan yang kedua. Ini jelas-jelas adalah berbeda. Misalnya di dalam ayat 2 itu dikatakan wa yomer Elohim, dan berfirmanlah wa yomer Elohimnya ada wa yomer kahna et bineka et yihiteka asar akhabta et yitsa. Dalam naskah Yahudi, wilehleka el eret hamuria, dan bawalah dia ke tanah Muria, ambillah anakmu yang tunggal Iska yang kau kasih itu, dan bawalah dia ke tanah Muria. Tanah Muria itu ditafsirkan dalam kitab Tawarik itu adalah Yerusalem. Dan sejak saat Salomo membangun bait Allah di Yerusalem, ya, tapi orang Yahudi membacanya Yomer kahna et binika et yehidika,
Aser ahabta et jitsak wilah leka el eret hamure. Dan More itu ditafsirkan sebagai Bukit Gerizim. Bukit Gerizim yang ada di Nablus sekarang di wilayah Palestina. Lah ini memang benar tulisan beda, makna beda, dan juga bacaan beda. Tapi kasus seperti ini banyak terjadi pada kasus Taurat Samaria karena motivasi sektarian yang sudah saya sampaikan. Dan itu tidak pernah akan ada habisnya kalau kita bahas, karena apa? Bagi orang Samaria, mereka itu bukan seperti yang dituduhkan Yahudi, ya, dan Kristen tentu mengikuti teks Yahudi ini karena orang Kristen bagian dari Yudaisme yang di selatan tadi, Yahudut atau Yudaisme, suku kebangsaannya adalah Yehudim tadi, seperti itu. Nah, bagi orang Samaria mereka itu somer hatorah, sebagai penjaga Taurat. Dan mereka dengan halus sekali mengejek orang Yahudi bahwa bahasa yang kamu pakai itu bukan tulisan Ibrani, bukan tulisan Israel, itu tulisan Asyur ketika kamu dibuang ke sana. Dan ini nada-nada polemik ini bukan hanya ada pada zaman modern, pada zaman kuno pun sudah ada. Sejak saya mengakrabi teks-teks kuno ini, jalan polemik itu jalan yang membuat orang cepat tua dan cepat marah. Tetapi jalan dialog itu, perbedaan keyakinan itu pun bisa kita buat gurauan, bukan mengguraukan, melecehkan, tidak. Tetapi merefleksikan masing-masing untuk apa kita harus bertengkar karena seperti ini. Itu yang sudah saya lakukan dengan komunitas Asram Gandhi di Bali, komunitas para Madinah, zamannya Cak Nur di Jakarta, teman-teman Gus Durian sampai hari ini. Sekarang itu 3B, ya. 3B itu adalah tulisan berbeda, bacaan berbeda, makna berbeda, tetapi itu motifnya salah salin, bukan karena perbedaan sektarian tadi. Misalnya, ini naskah Qumran, ya, maka jangan bingung kalau kita membaca terjemahan NIV berbeda dengan King James, berbeda dengan bahasa Indonesia Lai, ya, itu ditulis misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu, maka berserulah orang yang melihat itu. Nah, tetapi kalau Anda membaca di NKJ itu, then he cried as a lion, Lord, I am standing on my watchtower. Mana yang benar ini? Then he cried as a lion, atau berserulah orang yang melihat. Nah, dalam naskah kuno yang begini ini juga biasa. Jadi jangan membayangkan kitab suci itu sebagai sebuah buku yang muncul dari satu zaman, ya. Konsepnya aja berbeda kok Anda mau perdebatkan itu bagaimana. Satunya percaya kitab itu turun dari langit, yang dua tidak percaya Taurat turun dari langit. Itu masa itu konsepnya mau disamakan? Kan nggak sama. Itu adalah sumber salah paham dan menjadi bibit perpecahan, iri hati, kebencian. Dan itu apapun agamamu, ketika kamu masih belum bisa menghilangkan semangat membenci kepada orang lain, Anda bukan pengikut Tuhan yang benar. Tuhan itu tidak pernah membenci, mengajarkan membenci orang lain atau mempermalukan orang lain di depan publik dan Anda bangga. Bukan itu ajaran Alkitab. Ya, karena apa di sini? Perhatikan, ketika terjadi perbedaan seperti ini, naskahnya itu ada, tidak dibakar, tidak disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Nah, misalnya, yang saya garis merah itu di bawah. Itu kan bunyinya haro'eh. Haro'eh itu orang yang melihat. Maka bacaan Qumran memang nanti teks Qumran, ya, dibaca begini. Wa yikra haro'eh al-misfah adunai. Maaf, ini saya beri titik-titik diakritik masoretik supaya untuk memudahkan pemahaman saja. Qumran tidak mengenal titik-titik seperti ini, ya. Ini saya permudahkan untuk teman-teman yang belajar di STT seminari kan terbiasa dengan ikut seperti ini. Nanti jangan mengatakan Pak Bambang tidak tahu bahwa Qumran tidak punya ikut seperti orang Yahudi. Ya saya tahulah, tapi tidak usah dipersoalkan begitu. Ini saya mengajar di STTI, jadi saya tahu karena yang Anda pelajari seperti ini, saya munculkan seperti ini. Ya kemudian kalau di dalam teks Qumran itu dibaca wajikra haro'eh al-misfeh adunai, maka di dalam
teks Masoretik itu dibaca Wajikra Aryeh al-Misfeh Adunai. Kedua teksnya itu tersedia, dan sekarang bagaimana? Tergantung para penafsir, tergantung para teolog, para ekseget, itu untuk kenapa kok bisa menjadi Aryeh. Konteksnya seluruh ayat itu tidak mengizinkan ada binatang muncul di tengah-tengah manusia. Makanya kemudian, karena waktu itu belum ditemukan naskah Laut Mati ya, kemudian King James memberikan kata S di situ, seperti singa. Karena teksnya itu tidak ada. Dan S itu dalam King James yang lama disebut dengan ditulis dengan huruf kursif untuk membedakan bahwa itu tidak ada di dalam teks aslinya. Dan ini jujur lah. Sekarang jujur yang berikut, bagaimana orang Kristen menghadapi perbedaan-perbedaan teks seperti ini. Jadi ada varian bacaan, varian teks. Di data dengan jujur ini coba dilihat. Ini yang terbitan yang disebut Torah, Nevim Ketuvim dalam Biblia Hebraika Stuttgartensia. Di seluruh STT itu pasti mengkoleksi ini. Dan sekarang sudah diterbitkan bilingual Ibrani Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya. Perhatikan, pada ayat 8, Yesaya pasal 21, ini saya keliru menulisnya, bukan 9, itu 8. Itu pada ayat 8 di atas itu, setelah Wajikra Aryeh al-Misfeh Adunai, ya pada baris ketiga ya, Wajikra Aryeh. Nah, di atas Aryeh itu kemudian ada kodenya, dan kodenya itu Anda bisa lihat pada footnote yang di bawah. The footnote-nya itu ditulis Hi Haroeh. Jadi jujur diakui bahwa memang ada perbedaan, maka didata perbedaannya itu. Nah, sekarang Anda bisa analisis perbedaan segitu banyak itu mempengaruhi gambar besarnya Alkitab enggak? Tidak. Dan inilah yang disebut tradisi kritikus aparatus. Ya, kalau Anda suka bertepuk tangan apabila agama orang lain didiskreditkan, ya Anda harus siap untuk kitab sucimu sendiri juga ditelaah secara kritik teks. Nah, dalam pengalaman interaksi ya saya tahu tidak semua orang Kristen itu siap dengan dialog. Tidak semua orang non-Kristen juga siap dengan dialog. Bahkan ketika saya memprakarsai adanya satu dialog yang sebetulnya itu untuk kalangan yang terbatas. Tapi karena berita itu keluar, ya saya pernah punya forum mau dibubarkan oleh Ormas Garis Keras. Ya, waktu itu ada di keuskupan, dan saya belajar dari situ bahwa banyak dari komunitas keagamaan tidak mewakili agama itu, yang tidak siap melakukan kritik teks terhadap agamanya, tetapi sangat gembira kalau kitabnya orang lain diedel-edel itu. Ini menurut saya salah satu bentuk ketidakjujuran justru. Nah, saya sampaikan ini ya dengan supaya kita ini mencintai Indonesia yang majemuk, yang Bhinneka Tunggal Ika ini tanpa merusakkan dengan berbagai macam mentalnya orang Timur Tengah yang hitam putih. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang terakhir, tulisannya berbeda, bacaannya berbeda, tapi maknanya sama. Jadi jangan mengukur satu kitab suci yang muncul dari zaman yang berbeda-beda, antara tahun 1400 ya, tarik tradisional itu, penulisan Taurat, zamannya Musa, sampai tahun 90 Masehi, tahun 1400 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 90 setelah Masehi. Dan tentu kalau ada tulisan varian, tulisan berbeda itu ya, itu malah sesuatu yang wajar dalam sejarah. Saya untuk menunjukkannya tidak bisa mengukur satu kitab yang dimiliki oleh komunitas agama yang berbeda-beda dalam rentangan sejarah ribuan tahun, dengan misalnya keyakinan paguyuban Ngesti Tunggal, di mana Pak Dinarto mendapatkan wangsit menulis Sasongko Jati. Tidak bisa. Ketika Anda membaca kitab Sasongko Jati, hanya Anda bilang bahasa Jawa Kromo Inggil. Tapi Anda ketika Kromo Inggil atau ya Madyo atau bahasa Jawa lah, Jawa Mataraman Islam. Tapi ketika Anda membaca Qumran, Masoretik, ya tidak sama, itu jaraknya 1000 tahun. Ya seperti Anda membaca prasasti Kedukan Bukit Trengganu dengan ejaan yang disempurnakan di Indonesia dan ejaan Malaysia dan Brunei gitu kira-kira.
Dulu disebut kata baharu, sekarang jadi baru di Indonesia, baru di Malaysia misalnya. Seperti itu contohnya. Nah, perbedaan ortografi ini di Qumran itu misalnya kalau kita membaca teks Masoretik itu kan nafi akim lakem miheref ahikem kamuka. Jadi seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Bagi orang Yahudi ini merujuk kepada nabi-nabi, rentetan nabi-nabi yang akan lahir dari kalangan Israel, di tengah-tengah Israel, karena berkaitan dengan ayat 15 sebelumnya ya, Nabi Mihir Beka Me'ahika, ya, seorang nabi di tengah-tengahmu, berarti di tengah-tengah bangsamu, di tengah-tengah di antara saudara-saudaramu. Kalau orang Yahudi, karena teks ini diberikan kepada Musa dari suku Lewi, maka nanti nabi yang dijanjikan atau rentetan nabi-nabi itu akan lahir dari saudaranya Lewi, yaitu Yehuda, kalau bicara tentang teks ini. Tetapi bagi orang Samaria, di tengah-tengahmu itu, di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudaramu itu saudara Lewi, tidak hanya Yehuda, Yusuf, karena orang Samaritan keturunan Yusuf misalnya. Perbedaan semacam ini silahkan didialogkannya, tidak apa-apa, tapi jangan ngarang-ngarang sendiri. Saya kira itu. Nah, kemudian perbedaan ortografi ini, misalnya di dalam teks Qumran itu nafi akim lahemmeh, ada huruf H di belakangnya itu, miherep ahehemmeh, ya. Jadi ada huruf H di situ. Itu artinya sama ya. Kalau saya bandingkan seperti bahasa Indonesia, baharu menjadi baru, karena rentangan panjang. Nah, ini tulisan berbeda, bacaan berbeda, makna berbeda. Ini naskah yang dikenal dengan The Messianic Anthology yang ditemukan di gua keempat Qumran, nomornya 175. Nah, itulah ragam perbedaan ortografi di Qumran. Ini misalnya gulungan kitab Imamat, ya, ditemukan di gua pertama, kodenya 11 di gua 11, sorry. Gua 11 Ki, kodenya 1. Ditulis dalam aksara Paleo Hebrew. Itu masih dekat dengan aksara Samaritan tadi yang dipakai, kira-kira asalnya dari tahun 250 sampai tahun 150 sebelum Masehi. Kemudian itu ada golongan kitab Nabi Yesaya yang ini Anda bisa saksikan di Kota Malang, replika dari naskah gulungan Yesaya ini, yaitu 1 Hi Isa. Isa itu Isayah maksudnya, itu Alef. Karena ini ada dua naskah, Alef dan Bet, dalam aksara Ibrani Hasmonaim. Itu berasal kira-kira tahun 150 sampai tahun 50 sebelum Masehi. Lalu gulungan Bait Suci, ya, itu memakai aksara Ibrani Herodian yang lebih baru. Anda lihat ini sudah mirip dengan bahasa Ibrani sekarang. Dan naskah yang dikenal dengan kata-kata hikmat dari anak-anak terang ditemukan di gua keempat. Ini kira-kira juga berarti abad pertama sebelum Masehi. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini tidak saya bahas ya karena waktu, ini kita sudah membahas perjanjian baru. Tapi yang jelas metode yang sama itu dipakai juga dalam misalnya menganalisis perbedaan teks dari Mazmur. Kenapa orang Kristen dituduh membuat Mazmur sendiri, dan tuduhan seperti itu dari kalangan Yahudi. Itu biasa, yang begitu bagi saya itu ya dibuat lelucon saja lah. Nanti kapan didiskusikan. Saya itu kalau ke Israel ketemu dengan teman-teman Yahudi saya yang lama yang sekarang sudah tidak jadi gaet, mereka kadang-kadang ketemu saya di restoran atau di toko buku, dia ingat kita ketemu pertama tahun 95 ya, sambil kita guyon-guyon. Terus dia tanya kepada saya, kamu masih percaya Yesus sebagai Mesias? Saya juga tidak marah, ya saya percayalah. Terus saya jawab, kapan kamu percaya Yesus adalah Mesias? Saya tidak akan percaya. Nanti seumpama Mesias yang kamu tunggu-tunggu itu adalah Yesus seperti apa? Dia ketawa aja sambil meneluk pundak saya. Tapi kopi saya dibayar, itu biasa yang begitu itu. Tidak usah kita anggap karena iman itu kan anugerah. Kita tidak usah harus militan-militan dalam makna kemudian harus menyakiti orang lain. Ya termasuk naskah ini yang dipersoalkan oleh orang Yahudi. Bahwa dari mana orang Kristen memiliki Mazmur yang berbunyi
mereka menusuk tanganku dan kakiku, itu di dalam teks Mazmur pasal 22. Tidak ada naskah itu. Yang ada itu adalah seperti anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, seperti singa tanganku dan kakiku. Coba teks Ibrani-nya kan di situ adalah kari yadai weriglai. Kari itu seperti ari, seperti singa, tanganku dan kakiku. Itu teks Masoretik. Di mana orang Kristen bisa dapat seperti itu? Nah, terus kemudian ditemukannya yang dinamakan naskah Nahal Hefer, yang ternyata di situ ada bacaan ya, bukan kari tapi karu. Coba itu huruf jot seperti koma terbalik, satunya huruf vav seperti ndelewer ke bawah. Itu kan tulisan kuno, itu biasa yang seperti itu. Jadi ini bisa kita lihat ya, ternyata bacaan mereka menusuk itu ada di dalam teks kuno. Tentu ini tidak bisa dilihat dari standar grammar Ibrani sekarang, itu yang grammarnya aja disusun pada zaman Masora kok. Ini kan tulisan Qumran, Anda tidak bisa memperlakukan grammarnya bahasa Indonesia yang disusun zamannya Yus Badudu untuk melihat bahasa Melayu zaman kerajaan Sriwijaya gitu loh, pola pikirnya. Ya, makanya kadang-kadang itu para polemikus itu sebetulnya mentalnya itu kan cuma mau menjatuhkan orang lain menang atau kalah. Dia tidak berpikir yang kedalaman-kedalaman yang dimunculkan dalam studi ilmu agama-agama atau teologi religiunum. Nah, apakah perbedaan semacam ini diantisipasi, diakui? Ya diakui, kok lihat ini. Ini adalah kritikus aparatus. Ya, kritikus aparatus dari Biblia Hebraica Stuttgartensia. Di sini dikatakan dalam ayat 17 itu ada dua naskah yang berbunyi karu, yang diartikan mereka menusuk, tetapi ini adalah sejumlah kecil naskah Masoretik ya, memuat kata karu, sejumlah kecil naskah Masoretik. Sebagian besar adalah kari. Nah, itu ternyata ketika ditemukan naskah Laut Mati, itu memang ada bacaan karu. Yang seperti ini tidak usah juga orang Kristen tepuk tangan, kemudian memojokkan Yahudi Rabbi, tidak usah. Itu bukan mental kita orang Indonesia gitu loh. Orang di Barat masih bertengkar aja kita sudah mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa kok. Nah, saya lanjutkan sekarang pada Perjanjian Baru. Kita memiliki lebih dari 5.000 naskah asli Perjanjian Baru. Ya, ini misalnya naskah yang sekarang disimpan di Biblioteka Bodmeriana Switzerland. Ini akhir Injil Lukas dan awal Injil Yohanes. Perhatikan di situ, huruf-huruf Yunaninya itu belum ada titik koma, itu ya semua huruf besar ya. Enarki in holokos ke holokos in prostontion geteos in holokos. Perhatikan. Dan ini yang di sebelah kanan itu yang sudah ditulis dengan huruf Yunani modern, Yunani Koine. Nah, terus kemudian perhatikan sekarang dengan perbandingan naskah PB dari manuskrip kuno. Kita percaya Herodotus sebagai bapak ilmu sejarah. Itu jarak naskah tertuanya dengan penulisnya itu sekitar 1350 tahun. Jumlahnya cuma 8. Yang paling besar itu tulisan Homer, Iliad. 643 itu pun jaraknya 1200 tahun. Tacitus itu jumlahnya 20, jaraknya 1000 tahun. Antara zamannya Tacitus dengan naskah tertentu yang ditemukan. Perjanjian Baru itu kita memiliki 5.000 naskah lebih, sebagian itu ditemukan hanya berjarak belasan tahun saja. Misalnya P52 yang sekarang disimpan di John Ryland Library yang ditemukan di Mesir. P66 yang tadi saya tayangkan itu disimpan di Biblioteka Bodmeriana Switzerland dan seterusnya. Ini bukti keakuratan teks-teks Perjanjian Baru. Ini contohnya ya, P52. Saya juga mengikuti logika polemik. Bagaimana itu cuma dikatakan itu naskah yang hanya sebesar ATM ya? Kalau ada naskah yang sebesar ATM itu bisa direkonstruksi berdasarkan naskah yang lebih luas daripada ber-ATM itu naskahnya ada. Jangan kemudian yang kecil dimasalahkan, yang besar itu ditolak gitu loh. Jadi makanya jangan jadi polemikus, itu tidak baik itu.
tidak baik untuk kesehatanmu, kesehatan pikiranmu, juga kesehatan hati nuranimu terhadap menyapa orang lain. Nah, ini P66. Nah, kemudian muncul yang namanya kodek. Kodek itu sudah Alkitab berjilid ya, misalnya kodek Vatikanus. Anda bisa lihat ini, coba lihat pada baris ketiga, pada kolom ketiga baris kedua. Anda cocokkan dengan Alkitab yang ada sekarang. Akui Israel, Kurios, Hutios, Imun, Kurios, SS. Ini tuh ada lihat. Tanpa titik koma pun sebenarnya kalau Anda cocokkan dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang Anda pelajari di STT, itu kan bisa dibaca dengan mudah. Itu ilmu katon, masa nggak bisa dipelajari. Nah, jadi seluruh perjanjian baru itu ditulis akhir abad pertama. Karena apa? Seorang rasul yang meninggal paling akhir, yaitu Rasul Yohanes, meninggal di Efesus tahun 96, sementara Injilnya dan surat-suratnya, satu kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90. Itulah untuk perjanjian baru, dan bukan hanya dibuktikan dari teks perjanjian baru. Anda bisa buktikan kutipan-kutipannya dari murid-muridnya para rasul, seperti tulisan Ignatius, tulisan Polikarpus, dan banyak tulisan lain. Nanti munculnya yang dinamakan kodek itu, ya, kemudian kanonisasi itu dimulai dari kanon Muratori sampai nanti kanon Kartago. Tapi sebelum Kartago abad keempat sudah ada kanon Muratori. Dan dari mana kita tahu Injil pertama ditulis Matius? Yang ngomong itu muridnya Yohanes. Maka perlunya generasi awal para rasul untuk membuktikan bahwa kitab suci kita itu bisa di cross check kebenaran. Nah. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan ulasan hambanya, Bapak Dr. Bambang Nursena. Kira-kira apakah sahabat sudah dapat kesimpulan mengenai Alkitab yang benar-benar firman Allah dan tidak pernah dipalsukan, berdasarkan manuskrip kuno yang berasal dari Laut Mati, menyatakan bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan. Kalau sahabat meyakini atau berkata bahwa Alkitab pernah dipalsukan, mohon tunjukkan yang asli. Karena kalau sahabat tidak bisa tunjukkan yang asli, itu artinya tuduhan palsu, tanpa alasan, tanpa bukti, yang sifatnya bisa menjadi fitnah. Alkitab kami yang terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru adalah 100% firman Allah yang tak pernah dipalsukan dan masih benar-benar asli, yang diilhamkan, diwahyukan oleh Allah sendiri kepada para penulis yang terdiri dari latar belakang berbeda-beda. Ada seorang nabi, ada seorang rasul, ada seorang dokter, ada seorang pelayan Tuhan, ada seorang raja, dan lain sebagainya. Ditulis kurang lebih kurun waktu 1600 tahun sehingga selesai. Bagi kami Alkitab bukan saja firman Allah, tetapi dasar pengambilan keputusan orang percaya. Pernyataan kekal Allah kepada ciptaannya. Alkitab adalah firman Allah dan merupakan kekuatan Allah untuk mengubah umatnya, untuk menjamah umatnya. Tidak sedikit orang bertobat yang awalnya tujuan untuk belajar Alkitab mencari kesalahan, tapi akhirnya justru mereka menemukan kebenaran. Alkitab mengandung kuasa, Alkitab mengandung kedahsyatan Allah yang menceritakan tentang karya Allah bersama umatnya. Alkitab adalah firman Allah
yang menceritakan tentang Allah yang mengambil rupa manusia, mati di salib, bangkit, dan akan datang suatu ketika menjemput orang percaya. Namun sebelumnya Tuhan Yesus tersebut sudah dinubuatkan ribuan tahun lamanya oleh para nabi. Satu berita tentang karya keselamatan Yesus Kristus kepada orang berdosa. Satu sumber, yaitu dari Allah itu sendiri. Satu buku yang tak bisa dipisahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Alkitab menyatakan bahwa eksistensi Allah Tritunggal itu ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak sekali orang primitif memahami konsep Allah Tritunggal. Katanya Allah kok tiga? Sudah dijelaskan Allah bukan tiga, Allah satu, hanya saja penyataannya ada tiga. Lalu ada juga orang bilang, kok Allah punya anak? Karena mereka mendengar ada istilah anak Allah. Itu kan istilah, bukan berarti Allah punya anak. Allah punya ibu, atau anak punya bapak seperti kita. Itu cara berpikir yang primitif, merendahkan. Allah punya ibu, Allah punya ayah. Ini kan hanya istilah, mengandung makna spiritual yang dalam dan makna masa lampau. Bukan seperti sekarang, kalau dibilang anak berarti dilahirkan dari ibu. Ini adalah bahasa yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan dirinya. Mengapa selalu ada kelemahan bagi manusia menerima konsep Allah Tritunggal? Karena Allah itu memakai bahasa manusia yang terbatas kepada pribadi yang terbatas, sementara yang dijelaskan adalah pribadi yang tidak terbatas. Jadi pakai bahasa manusia manapun, selama itu adalah Allah Tritunggal, pasti ada sisi kurangnya. Tapi yang jelas, Alkitab tidak pernah memaknai Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti konsep yang dipahami manusia dalam keluarga. Ada bapa, ada ibu, ada anak. Allah Tritunggal bukan bicara keluarga, tapi Allah Tritunggal bicara esensi, hakikat dalam satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Gambaran yang paling masuk akal tentang Allah Tritunggal adalah ciptaannya sendiri, yaitu kita. Kita adalah manusia yang memiliki tiga aspek yang tak bisa dipisahkan. Satu, ada tubuh. Dua, ada jiwa. Tiga, ada roh. Pertanyaannya, apakah kita tiga? Tidak kan? Kita tetap satu, tetapi ada tiga hal yang penting dalam hidup kita tak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan itu bukanlah manusia. Jangan batasi kuasa Allah dengan logikamu yang terbatas, kawan. Rendah hatilah belajar Alkitab. Galilah berdasarkan apa yang ditulis. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari rapatkan barisan, mengatakan Alkitab 100% firman Allah yang diwahyukan kepada orang-orang percaya melalui para murid. Alkitab benar tanpa salah, dasar pengambilan keputusan orang percaya. Apa yang tertulis dalam Alkitab kita harus percaya, yakin penuh secara khusus mengenai kedatangan Tuhan. Bersiaplah saudaraku, orang-orang percaya di seluruh dunia. Dia akan datang menjemputmu sebagai mempelai wanita. Dan kita akan menyongsong Allah di awan-awan masuk dalam pesta yang akbar bersama Tuhan di sorga mulia.
Bagi sahabat yang digerakkan dengan berita ini, jangan ragu-ragu, buka hati, terimalah Tuhan Yesus yang diberitakan dalam Alkitab, bahwa Dia adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan setiap manusia dari dosanya dan dari kutuk yang telah diteruskan oleh kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati.